Salam sejahtera buat seluruh warga bangsa. 2 hari atau 3 hari yang lalu itu kita mendengarkan kabar dan informasi terkait dengan pencarian Ibtu Tommy Marbun, di mana dalam berita yang kita dengarkan itu bahwa pencarian Ibtu Tommy Marbun itu secara resmi sudah dihentikan oleh pihak kepolisian. Tentu memang ini menjadi sebuah tanda tanya besar, sebuah rasa penasaran, atau mungkin bisa saja satu ketidakterimaan. Artinya bisa saja dalam hati dari istri korban, Ibu Ria Tarigan, dan keluarga-keluarga lain mungkin tidak terima. Tetapi terus terang, kita pun mungkin harus berpikir secara realitas dan objektif. Nah, kami sendiri beberapa waktu yang lalu terus terang ada rasa penasaran, ada rasa tidak terima tentang hilangnya Ibtu Tommy. Itu kami buat di dalam video-video kami yang lalu, karena kami merasa ada beberapa kejanggalan-kejanggalan informasi dan berita-berita yang tersampaikan itu yang membuat tentu masyarakat umum merasa penasaran dan mungkin bertanya-tanya sampai sejauh mana komitmen dari kepolisian. Nah, kembali kepada penghentian daripada pencarian ini, tadi kami katakan bahwa sekalipun memang ada rasa tidak terima di hati, terutama mungkin keluarga, tetapi kita juga harus melihat realitas dan kondisi objektif. Yang kami maksudkan dengan realitas adalah memang Polri dan negara ini memang tentu akan mengeluarkan banyak biaya untuk mencari itu. Oleh karena itu tentu memang ada batasan-batasan. Nah, ketika ini dihentikan, poin kami sekarang bukanlah soal dihentikannya pencarian ini. Maka kami katakan tadi bahwa kita harus juga berpikir realitas dan kita melihat kondisi objektif. Apalagi kehilangan Ibtu Tommy itu sejak Desember. Sejak Desember 2024 sampai sekarang ini boleh kita katakan itu sudah berjalan kurang lebih 5 bulan. Nah, poin kami sekarang adalah kalaupun pihak kepolisian ya melalui Kapolda Joni Edison Isir sudah disampaikan melalui konvers bahwa pencarian terhadap Ibtu Tommy itu sudah dihentikan. Nah, poin kami sebetulnya adalah Polri, ya dalam hal ini negara juga kita katakan tidak boleh mengabaikan atau membiarkan begitu saja pemeriksaan atau kelanjutan untuk mencari dan menemukan fakta yang sebenarnya terkait hilangnya Ibtu Tommy Marbun itu. Tentu di dalam paparan keluarga dan yang sudah kita ketahui bersama, itu kan ada kesimpang siuran tentang hilangnya Ibtu Tommy itu. Nah, paling tidak yang kami dengar, yang kami tangkap, kesimpang siuran itu adalah pertama-tama dikatakan oleh Wakapolres Teluk Bintuni itu bahwa hilangnya Ibtu Tommy itu karena longboat yang mereka tumpangi itu terbalik. Itu yang pertama. Lalu kemudian info yang kedua datangnya dari Kapolres sendiri bahwa Ibtu Tommy itu terbalik atau terjatuh seorang diri, terseret karena duduknya di belakang. Itu info yang kedua. Jadi berarti kan sudah berbeda. Lalu yang terakhir dari Kanit Resmob, kalau kami tidak salah, itu Bapak Roland itu dikatakan bahwa Ibtu Tommy itu terseret arus ketika akan menyeberang Sungai Rawara itu, ketika akan menyeberang oleh derasnya arus air, katanya tersapu atau terseret oleh air. Nah, waktu itu bahkan masih sempat dikatakan Bapak Kanit Resmob itu
masih sempat berusaha akan menolong Ibtu Tommy, tetapi tertumbuk atau tersandung oleh satu dahan seperti itu, sehingga katanya dia mengalami pusing waktu itu. Nah, itu berarti dari informasi ini, atas kehilangan Ibtu Tommy ini ada 3 informasi kan yang berbeda-beda. Nah, jadi maksud kami sebagai masyarakat, maksud kita adalah supaya pihak Polri memeriksa ketiga oknum ini. Harus diperiksa, dan nanti hasil pemeriksaan itu disampaikan. Jadi supaya masyarakat itu artinya puas dengan info yang ada, termasuk mungkin yang terutama adalah keluarga dari Ibtu Tommy. Jadi sebetulnya hilangnya Ibtu Tommy ini karena apa? Supaya jelas. Jadi jangan pikir karena mereka mungkin, ya tentu mereka takut. Karena bagaimanapun nanti yang akan mereka hadapi adalah atasan dari suaminya. Tapi satu hal yang ingin kami sampaikan, kita ini harus berpikir panjang dan berpikir jauh ke depan. Jangan pikir kalau hari ini kalian para pejabat di kepolisian itu menutupi borok-borok ini, jangan kalian pikir bahwa kalian sedang membuat nama polisi ini harum. Tidak. Justru kalian merusak nama polisi. Jadi yang paling pas, yang paling tepat adalah kalian harus membuka ini semua, kalian periksa. Pihak kepolisian itu harus memeriksa siapalah yang berwenang di kepolisian nanti, apakah Bid Propam, apakah Irwas. Mereka ini harus diperiksa. Sebagaimana yang saya katakan tadi, jangan pikir kalau informasi ini atau kasus ini kalian tutup, kalian akan membuat nama Polri itu tidak buruk atau harum. Jangan salah. Kalian sebagai polisi paling-paling hanya sampai umur 60 tahun. Ya. Itu kalau hidup terus bisa sampai pensiun. Kita nggak tahu kalau meninggal, dan tentu itu tidak kita harapkan. Tapi saya mau katakan begini, kepolisian ini akan berjalan ke depan, bisa sampai ratusan tahun ke depan. Akan terus berjalan, institusi ini akan terus menata organisasinya, menjalankan organisasinya dengan orang yang berganti-ganti. Dan kalian yang sekarang ini berusaha untuk menutupi kepolisian ini, yang mungkin dalam konsep kalian supaya polisi itu tidak buruk, bagaimana kalau suatu waktu dapat info terbaru tentang hilangnya Ibtu Tommy itu karena ada sesuatu hal yang lain, yang negatif? Tentu itu akan lebih merusak nama kepolisian. Oleh karena itu, kalau kami masyarakat mengatakan agar kasus ini, agar masalah ini dibuka atau diperiksa seterang-terangnya, itu bukan karena kami tidak suka, itu bukan karena kami membenci institusi kepolisian. Justru kami mau institusi kepolisian itu bisa bersih dan baik di mata masyarakat. Kalau kalian yang menjabat saat ini, hai bapak-bapak yang menjadi pejabat sekarang di kepolisian, waktu kalian itu terbatas. Tadi saya katakan mungkin sampai umur 60 saja kalian sudah pensiun. Tetapi kepolisian ini masih berjalan terus ke depan hingga ratusan, bahkan mungkin ribuan tahun. Institusi ini harus terus tegak berdiri. Jadi kami sangat mengharapkan kalaupun pemeriksaan kalaupun pencarian terhadap Ibtu Tommy sudah dihentikan, tentu itu harus kita bisa terima karena kondisi objektif dari lokasinya, dan kita harus mengkaitkan dengan hal-hal realita lainnya. Ya, tentu di sana mungkin ada hitung-hitungan biaya, oke lah. Tetapi kepada 3 oknum tadi yang memberikan informasi yang berbeda harus diperiksa. Kita katakan diperiksa,
bukan juga dalam arti untuk menghukum mereka, supaya sebetulnya terang apa sebetulnya yang membuat Ibtu Tommy itu hilang. Karena akal sehat kita itu terus terganggu, karena pakaiannya ada, handphonenya ada, alat komunikasi lainnya mungkin ada. Nah, itu bagaimana kalau orangnya tenggelam, kalau orangnya tersapu oleh arus deras? Kenapa itu bisa ada? Kenapa itu bisa seperti dititip? Seperti itu. Jadi sekali lagi, tentunya kepada Kapolri yang menjadi pucuk pimpinan tertinggi, harus punya kebijaksanaan yang tepat, harus punya kebijaksanaan yang benar, dan harus memberikan rasa keadilan bagi semua anggota kepolisian. Karena itulah yang merupakan tanggung jawab yang harus diemban sebagai petinggi di kepolisian. Terima kasih, semoga ini bisa didengar.